Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM C1A019004. Mata kuliah E-Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai wireless commerce, di mana di dalamnya itu terdapat dua jurnal yang dibahas. Yang pertama judulnya yaitu Implementasi Jaringan Wireless Outdoor Menggunakan Nanobridge. Terus yang kedua itu judulnya membahas mengenai evaluasi wireless 802.11n untuk e-learning. Pembahasannya yaitu sebagai pengertian wireless. Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai penghantarnya. Sebagai gantinya, jaringan nirkabel yang digunakan adalah media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Keuntungan jaringan wireless sendiri itu yang pertama efektivitas biaya, di mana komunikasi menggunakan kabel memerlukan pengguna koneksi kabel. Dalam jaringan wireless, komunikasi tidak memerlukan praktik rumit, fisik infrastruktur atau pemeliharaan, maka biaya berkurang. Contohnya, setiap perusahaan menyediakan layanan komunikasi wireless tidak menimbulkan banyak biaya, dan sebagai akibatnya hal ini dapat biaya murah dengan biaya pelanggan. Yang kedua, fleksibilitas. Maksudnya, komunikasi wireless memungkinkan orang untuk berkomunikasi terlepas dari lokasi mereka. Hal ini tidak perlu di kantor atau beberapa bilik telepon untuk menyampaikan dan menerima pesan. Klien di pedalaman dapat mengandalkan telepon satelit untuk memanggil orang yang mereka cintai, dan dengan demikian membantu meningkatkan kesejahteraan umum mereka dengan menjaga mereka berhubungan dengan orang-orang yang mereka cintai. Keuntungan jaringan wireless selanjutnya yaitu kecepatan. Maksudnya, perbaikan juga dapat dilihat dalam kecepatan, di mana konektivitas jaringan atau aksesibilitas banyak peningkatan dalam akurasi dan kecepatan. Contohnya, sebuah remote wireless dapat mengoperasikan sistem lebih cepat daripada satu kabel. Kontrol wireless, mesin mudah dapat berhenti bekerja jika suatu yang tidak beres, sedangkan operasi langsung tidak dapat bertindak begitu cepat. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. Maksudnya, teknologi wireless membantu aksesibilitas mudah sebagai daerah-daerah terpencil yang mana garis tanah tidak benar diletakkan, sedangkan mudah terhubung ke jaringan. Contohnya, di daerah pedesaan, pendidikan online sekarang mungkin. Pendidik tidak lagi perlu melakukan perjalanan ke daerah melemparkan jauh untuk mengajarkan pelajaran mereka berkat live streaming modul pendidikan mereka. Selanjutnya yaitu konstan konektivitas. Maksudnya, konektivitas konstan juga memastikan bahwa orang-orang dapat menanggapi keadaan darurat relatif cepat. Contohnya, sebuah jaringan wireless mobile dapat memastikan konektivitas konstan meskipun Anda bergerak dari satu ke tempat atau saat Anda berpergian, sedangkan garis jaringan menggunakan kabel tidak. Selanjutnya, kita akan masuk pembahasan mengenai artikel pertama dengan judul Implementasi Jaringan Wireless Outdoor Menggunakan Nanobridge, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kian pesat, sehingga berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia, salah satunya jenis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah perkembangan dunia komputer. Jaringan komputer merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk penyampaian informasi tersebut. Hampir di setiap perusahaan terdapat jaringan komputer skala lokal maupun metropolitan. Begitu pula dengan perusahaan PT Cakra Manunggal Semesta dan PT Cakra Bahana Jakarta atau Cakra Group, yang memulai pemanfaatan teknologi wireless dan melakukan perencanaan dengan tujuan untuk melakukan efektivitas dan mobilitas yang tinggi. Hasil dari jurnal ini yaitu Metropolitan File Sharing untuk melakukan pertukaran file antar gedung melalui mapping folder
dan Metropolitan Disaster Recovery and Backup File Network dilakukan backup secara periodik atau berkala secara langsung dari server CMS ke server CB. Begitu juga sebaliknya, sehingga meminimalkan resiko kehilangan data selain mempergunakan HDD eksternal sebagai backup file. Yang kedua, Metropolitan Network Chatting untuk melakukan komunikasi antar karyawan di beda gedung, yaitu Metropolitan Counting Database Program untuk melakukan koneksi database aplikasi UBS accounting antar gedung sehingga memungkinkan transaksi data sama secara langsung dan berkala. Dengan pengurangan dan perpindahan internet service provider, yang didapat adalah jaringan yang stabil dan mudah terhadap penyelesaian masalah secara cepat, serta efektif, efisien dalam penghematan biaya operasional perusahaan. Yang ketiga itu melakukan koneksi dua gedung dengan menggunakan keamanan jaringan wireless outdoor Nanobridge dengan akses point ke point metode station atau bridging dengan cara persetujuan atau penguncian MAC address, enable firewall, dan hidden SSID pada masing-masing radio sehingga memaksimalkan keamanan jaringan dari serangan luar. Dengan kemampuannya yang memudahkan pengaksesan informasi, komputer menjadi sangat berguna bagi siapa saja, tidak terbatas pada manajer atau staf dalam suatu organisasi, tetapi juga bagi para pelanggan yang ikut menikmati hasilnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika perusahaan-perusahaan bisnis masa kini melibatkan jaringan komputer berskala metropolitan dan teknologi yang berinteraksi di dalam lingkungan kerja. Maksud dari penelitian ini yaitu menghubungkan dua jaringan lokal network berbeda gedung antara PT Cakra Manunggal Semesta dan PT Cakra Bahana. Hasil tujuan dari implementasi wireless outdoor Nanobridge ini yaitu Metropolitan File Sharing, Metropolitan Disaster Recovery and Backup File Network, Metropolitan Network Chatting, dan Metropolitan Accounting Database Program. Namun dari jurnal yang berjudul Analisis dan Implementasi Jaringan Wireless Outdoor menggunakan Nanobridge di PT Cakra Manunggal Semesta dan PT Cakra Bahana seharusnya lebih diperluas koneksi jarak dari luar kantor sehingga setiap users atau karyawan yang tidak ada di lokasi atau gedung dapat terkoneksi secara langsung. Kedua itu berkala setiap 3 tahun atau 4 bulan diharapkan melakukan review setiap ISP di gedung CMS dan CB dengan melihat kebutuhan internet yang kemungkinan users atau pengguna bertambah. Yang ketiga, setiap kabel LAN dan backbone setiap lantai pada gedung CMS dan CB diharapkan melakukan preventive maintenance atau pengecekan berkala dengan tujuan agar data network tidak terhambat. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Evaluasi Wireless 802.11n untuk e-learning. Dalam perkembangan teknologi informasi atau yang dikenal dengan Information and Technology atau IT, sudah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat pada bidang pendidikan terutama di perguruan tinggi. Salah satu dampak yang muncul ialah kegiatan belajar dan mengajar dapat dilaksanakan dengan konsep e-learning. Menurut Hartley, e-learning adalah suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lainnya. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengembangan e-learning adalah aspek teknologi. Dalam hal ini adalah yang menyangkut infrastruktur yang dipergunakan sebagai media untuk proses penyampaian materi pembelajaran.
Infrastruktur e-learning dapat berupa personal komputer atau PC, jaringan komputer, internet, dan perlengkapan multimedia, termasuk di dalamnya peralatan telekonferensi apabila kita memberikan layanan synchronous learning melalui telekonferensi. Salah satu tren teknologi jaringan saat ini adalah teknologi wireless LAN. Salah satu penerapan e-learning adalah web e-learning. Kinerja keseluruhan dari web e-learning tergantung pada perilaku klien web e-learning, server web e-learning, dan jaringan di antara web dan klien. Tantangan utama dalam konteks internet wireless adalah karakteristik dari saluran wireless. Komunikasi melalui saluran wireless sering mengalami bandwidth yang terbatas, tingkat kesalahan yang tinggi, dan gangguan dari pengguna lain pada saluran yang bersamaan. Perkembangan wireless LAN saat ini cukup menjanjikan dan sangat populer di kalangan pendidikan, industri, kesehatan, konstruksi, dan lain sebagainya. Selain dapat meningkatkan tingkat produktivitas instansi masing-masing, pengguna wireless LAN juga merupakan alternatif terbaik solusi jaringan di era global saat ini. Keunggulan wireless LAN daripada wired LAN, yang pertama itu mobilitas user, yang kedua hemat dan fleksibel, yang keempat itu mudah dalam instansi dan pemeliharaannya. Sehingga hasil penelitian dari jurnal ini yaitu hasil simulasi menunjukkan bahwa wireless LAN IEEE 802.11n dengan mudah dapat mendukung sampai 100 klien yang melakukan browsing aktivitas tinggi terhadap web e-learning. Penelitian ini berfokus pada perluasan e-learning dan web yang ada di suatu fakultas untuk mewakili beban kerja web yang lebih realistis, sehingga pada penerapan di lapangan memudahkan administrator jaringan dalam merencanakan jaringan e-learning di suatu fakultas. Referensi ini berasal dari dua link jurnal tersebut. Itulah hasil dari pembahasan mengenai PPT saya tentang wireless commerce. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.